Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersama dengan Abi Fahdur Razi atau dengan Abi Medan dengan tema yang cukup menggugah para sahabat Hikmah, yaitu tentang orang tua yang durhaka. Baik, sahabat Hikmah, kita dengarkan pencerahan dari Abi Medan terkait dengan tema yang sangat menarik pada hari ini, yaitu orang tua yang durhaka. Pada Abi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahteranya kehidupan di dunia ini diawali oleh keluarga. Kalau keluarga bahagia, keluarga menjadi surga, dia akan menular dia kebaikan ini ke seluruh alam. Disebabkan inilah kadang-kala kita nggak tahu bahwa dari hal-hal kecil ini nanti akan menjadi suatu yang besar, itu keluarga. Jadi durhaka kepada anak atau orang tua durhaka, bukan orang tua durhaka. Kalau dalam bahasa Arab itu durhaka itu uqud, uquq, atau orang yang orang yang ada penyimpangannya. Misalnya ada anak durhaka kepada orang tua, berarti dia menyimpang atau membangkang kepada orang tua. Begitu juga sebenarnya dalam Islam ini kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang universal, agama yang komprehensif, termasuk agama yang tidak cuma memandang sesuatu dari satu sisi. Di samping ada juga bakti anak kepada orang tua itu harus ada juga kebaikan-kebaikannya atau berbuat baik pada anak. Berarti dua sisi ya, Bi? Dua sisi. Gitu. Jadi kenapa kami membahas tema ini? Yang pertama, yang membuat motivasi kami yaitu melihat bahwa yang pertama itu kesejahteraan psikologis anak, ya. Karena banyak orang tua melakukan kekerasan baik verbal atau kekerasan fisik disebabkan mereka kurang tahu bagaimana sebenarnya yang tanggung jawab sebagai orang tua ini, ya. Itu salah satu. Yang kedua yaitu untuk menanam tanggung jawab sebagai orang tua, jangan cuma menjadi orang tua saja, ya, tetapi nanti membuat luka yang dalam kepada hati anak. Kalau kita misalnya orang tua ini tidak bisa mengarahkan anak atau mendidik anak dengan baik, nantinya dapat terus menerus itu anak cucu kita sampai cicit kita akan begitu. Karena kesalahan pendidikan dari orang tua kita itu secara psikologis dapat menular kepada anaknya nanti. Misalnya orang tua suka marah-marah, ya. Itu sampai anaknya suka marah-marah juga. Terbawa dia. Yang ketiga penyebab ini kami membahas ini yaitu mencegah siklus kekerasan. Banyak kita tengok kekerasan orang tua kepada anak, ya. Ini menjadi toksin, menjadi racun dalam atau perusak dalam kehidupan keluarga ini. Benar. Setelah itu memberi ruang bagi anak yaitu untuk bersuara, bukan saja orang tua yang bersuara yang bisa memberi pendapat. Selama ini kita dengar orang tua yang anak yang durhaka kepada orang tua. Nanti ada juga orang tua yang durhaka kepada anak. Iya, ada durhaka. Nanti kita kita sampaikan bagaimana dalil-dalil Al-Qur'an atau hadis dan perkataan tabi'in, ya. Baik. Ini sebagai prolog aja kan. Setelah itu yang selanjutnya keseimbangan, bagaimana kita sudut pandang keseimbangan dalam hubungan keluarga, bagaimana itu untuk ada keseimbangan dalam keluarga, karena kan Islam ini kan mengatur dua sisi kayak kita bilang tadi. Harus ada keseimbangan dia dalam keluarga ini. Anak menghormati orang tua juga menghormati anak. Lalu bagaimana ini dalil-dalil Al-Qur'an hadis tentang dalam mendidik keluarga itu kan. Kita tahu firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kalau kita tengok tafsir-tafsir seperti yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ali, sahabat Nabi, apa itu arti qu anfusakum wa ahlikum nara, ya?
Sayyidina Ali pernah menafsirkan bahwa arti itu dari menurut hadis hadasana Ibnu Bashar qala sana Abdurrahman qala sana Sufyan an Abi Mansur. Kata beliau Sayyidina Ali ini pernah menafsirkan ini hadis ini ayat Quran ini, yaitu alimuhum wa adibuhum, gitu. Ditafsirkan oleh Sayyidina Ali. Arti ayat itu alimuhum, yaitu ajarkan mereka anak-anak kamu dan beri pendidikan mereka atau beri adab. Itu salah satu bahwa orang tua ini punya tanggung jawab bagus, punya tanggung jawab besar untuk mendidik anak atau mengajarkan anak dengan hal-hal yang baik, ya. Masuk adab. Adab itu adibukum, adibukum itu termasuk pendidikan adab, ya. Di samping kita mengajarkan baik agama, terutama agama, ya. Karena kalau fondasi agama anak kuat, dia akan terjaga moral dan etikanya, ya. Selanjutnya ada hadis Nabi juga, itu yang sering kita dengar hadis ini, yang sering kita ucapkan, yaitu yang sering disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi, ya. Itu. Paling baik kamu yaitu paling baik kepada keluarga kamu. Ya, kalau kita baik kepada keluarga kita akan baik kepada semuanya. Kalau kita tidak baik dengan istri kita, dengan anak kita, berarti itu dapat kita nilai orang itu tidak baik, walaupun di luar dia lemah lembut dengan orang lain, lemah lembut, kan? Karena pernah kita lihat seperti itu, Abi. Di Bukan luar memang. sangat bagus, berwibawa, Ya. sampai di rumah marah-marah. Memang begitu. Itulah kita memang kenapa kita kadang-kala ini secara ilmu psikologis memang kalau kita ini sering memarahi orang di bawah kita ada sikapnya superior namanya. Ya, Merasa diri hebat, unggul, ya. diri di atas. Di atas. Jadi bisa kita marah-marahi orang di bawah kita, baik istri atau anak kita. Kalau yang di atas kita, itu nggak berani ya, Bi, ya. Nggak berani. Itulah kita tengok orang ini sebenarnya kita nilai itu seperti kata Nabi ini, khairukum li ahli, li ahlihi, ya. Wa ana khairukum li ahli, ya. Wa ana khairukum, kata Nabi, li ahli. Saya orang yang paling bagus kepada keluarga saya, itu Rasulullah. Gitu. Jadi sebenarnya inilah, kalau kita baik keluarga berarti tandanya kita untuk orang lain baik juga. Tapi kalau di depan orang lain baik, sedangkan kepada keluarga kita nggak baik, itu belum baik. Kalau sebaliknya, Abi? Ya, Di keluarga baik, tapi di luar sering marah. itu nggak seimbang juga. Harus seimbang. Harus seimbang, harus seimbang. Selanjutnya ada perkataan, sebenarnya banyak. Pembahasan ini sebenarnya luas, ya. Baik hadis Nabi, saya cuma menyampaikan yang penting-penting saja, ya kan. Salah satu yaitu kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, qala yajibu 'alal waladi ayyattaqiyallahu fi waladihi kama yajibu 'alal waladihi ya barra walidahu. Jadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yajibu, wajib 'alal walid, di atas orang tua, bahwa bertakwa ya kepada Allah, fi waladihi, pada memperlakukan anaknya, sebagaimana wajib di atas anak berbuat baik kepada ayahnya atau orang tuanya. Bagaimana kita wajib bagaimana anak wajib berbuat baik kepada kita, begitu juga orang tua wajib juga berbuat baik kepada anak. Ada juga yang menarik kata Sayyidina Umar, ya. Jadi qala li rajulin istaqa ilahi uquqa ibnihi aqaqta waladak qabla ayyuqaka wa asa'ta ilahi qabla ayyusi'a ilaika. Itu artinya begini, engkau ada seorang mengadu kepada Sayyidina Umar tentang anaknya membandel, durhaka. Anaknya durhaka, ya. Jadi nakal lah anaknya, durhaka. Jadi jawab Sayyidina Umar, aqaqta, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu, ya. Masya Allah. Dan engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Sebenarnya lebih duluan kita. Kalau saya baca di kitab-kitab Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak itu,
baik dan oleh banyak seperti kitab yang dikarang oleh Nasir Ulwan, atau ada juga Habib Umar mengarang kitab tentang pendidikan anak ya. Banyak itu sebenarnya. Saya tengok yang pertama kali itu yang harus ada agar kita menjadi orang tua yang berbuat baik kepada anak, yaitu awal-awal kali melangkah itu memilih memilih jodoh yang bagus, istri yang baik dulu. Ya, ya. Itu yang utama. Saya tengok banyak ulama berpendapat begitu. Kalau istrinya sudah baik, itu nanti ya anaknya akan menjadi baik. Istrinya menjadi apa namanya, madrasatul ula. Madrasatul ula. Dari Madrasah. pertama harus kita pilih Iya, yang baik. berarti kalau kita nggak memilih istri yang baik, itu berarti kita durhaka juga sebenarnya kepada orang, kepada anak Kepada itu. anak. Dari awal kita udah durhaka. Seperti Ya, kita sudah memilih ibu yang tidak tepat untuk anak-anak. Iya. Ibu yang enggak depan, itulah awalnya. Itulah saya baca rata-rata buku tarbiyah begitu, diawali oleh memilih jodoh atau istri yang baik. Istri juga begitu, memilih suami yang baik juga. Suami yang Gitu. Karena banyak kalau kita tengok sifat anak atau kebaikan anak banyak mengikut istri. Coba bahasa misalnya, kalau bahasa misalnya anak, kita bahasa Aceh kan, Iya. mamanya bahasa Indonesia, dia bukan bahasa Aceh ikut, tapi bahasa Indonesia, dikarenakan mengikut mama. Sering bersama dengan mamanya. Iya, apalagi sikap-sikap, Betul. sikap-sikap. Setelah itu sebenarnya banyak perkataan sahabat ini ya. Iya. Jadi ada juga sahabat berkata begini, inna min uquqil walidi liwaladihi, ini kata Hasan Basri tabi'in, ayyahmiluhu wa yuzayyahu wa yusi'u tarbiyatah. Itu kata Hasan Basri. Beliau berkata begini, termasuk bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak adalah menelantarkan anak. Setelah itu yuzayyahu, menyia-nyiakan, dan mendidik anak secara buruk. Itu termasuk kedurhakaan juga. Tidak kita didik anak secara baik ya. Sebenarnya anak-anak ini harus dimengerti juga ya. Setelah itu ada juga nanti ada apa aja faktor, apa ciri-ciri ya, ciri-ciri yang menyebabkan durhaka. Baik, Abi. Sebelum kita masuk pada ciri-ciri ya, Abi. Ini menarik. Bagaimana kalau misalnya ada di antara kita yang sudah menikah dengan ya perempuan yang mungkin kurang solehah begitu. Iya, iya. Kalau solehah mungkin ini sudah luar biasa. Ini Iya. termasuk beruntung. Iya, iya. Karena sudah selesai dengan tahap pertama tadi dalam memilih istri yang solehah. Bagaimana kalau Udah terlanjur. ibunya ini tidak terlalu solehah atau bahkan ya memang nggak solehah gitu? Kalau misalnya udah terlanjur kita menikah, Ya, udah sudah punya terlanjur. istri, memang kurang pendidikan dalam. Kan sudah punya anak lagi. Iya, sudah punya anak. Itu bisa kita perbaiki, ya kan? Kita paling kurang dalam rumah itu harus ada mengajarkan ilmu kepada istri kita, ya kan? Ilmu cara mendidik anak. Kita bisa ajarkan itu, karena istri nggak perlu pintar, karena kesalehan istri sebenarnya dari kita ini, dari kita suami. Kalau kita sering mengajarkan istri, kita ambil waktu khusus untuk mengajarkan istri, ajarkan satu kitab tentang tarbiyah anak, itu akan berubah juga caranya begitu. Kita usahakan untuk mengajarkan istri sedikit-sedikit. Baik, Abi. Ini yang jadi kewajiban apakah bagi istrinya atau bagi suaminya? Karena kadang suaminya tidak sempat mengajarkan istri. Pulang dari kantor malam, Abi kan. Iya. Jadi nggak sempat, bahkan jam dengan anak pun nggak sempat. Itu kewajiban suami, berdosa suami kalau Bagi suami, mengajar. ya. Kewajiban suami sebenarnya harus ada lah, walaupun sambil tiduran bisa kita ngajarkan ya, tentang bagaimana mendidik, kadang mendidik anak yang baik, karena kadang-kala ada juga kita yang banyak di rumah kan istri ya. Ya. Jadi kalau kita kita punya ilmu, tidak mengajarkan, misalnya kita nggak punya ilmu kan, kita belajar kepada orang-orang yang ada kemampuan untuk mendidik anak-anak agar menjadi baik begitu. Jadi kewajiban ini jatuh pada suami ya. Pada ya? suami. Ya. Kalau Di tidak samping bisa itu, mengajarkan, setidaknya bawa istrinya ke tempat iya. majelis, Iya, ya, ke iya. majelis taklim untuk belajar begitu. Ini kita masuk kepada faktor atau ciri-ciri orang tua durhaka ya. Baik. Salah satu ini orang tua durhaka itu yaitu adamul adli bainal abna. Yaitu tidak ada keadilan di antara anak-anak. Nggak ada keadilan. Pilih kasih. Pilih kasih lah. Nggak ada keadilan. Ini ada berbentuk tafarrukati fi muamalati
masyairi bainal abna, yaitu membedakan perlakuan dan perasaan antara anak. Kita bedakan perlakuan kita di antara anak ya. Kita banding-bandingkan. Ini bahaya kali kalau kita banding-bandingkan anak. Apalagi kita, jangankan dengan sesama anak, dengan orang lain itu wah, sangat bahaya itu. Kita Oh, ini membanding-banding. tidak boleh, Habib. Nggak boleh kita banding-bandingkan anak misalnya. Sebagai orang tua, Ya, wajar memberi. hatinya lebih kepada anak yang soleh, misalnya yang Oh, rajin, yang pintar, dibandingkan dengan anak yang kadang ya, kurang menurut. Ini gimana, Habib? ya kita misalnya oh tengok itu bagaimana ya kan, itu nggak boleh juga. Kita dengan cara lain kita beritahu kalau kita misalnya anak dia masih kecil kan, kalau kita baik ini kita akan disayang Allah begitu kan, dengan cara-cara begitu. Kalau kita bandingkan, jangankan anak-anak, kita juga nggak mau dibandingkan karena sifat dasar manusia ini nggak ingin sama dengan orang lain. Maksudnya nggak ingin dibanding-bandingkan, bukan nggak ingin sama, nggak ingin dibanding-bandingkan. Gitu. Memang sifat dasar itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk mendorong, kita tampakkan, kita ceritakan kisah-kisah orang lain, bagaimana bukan cara dengan membandingkan, kita kisahkan bagaimana kalau anak yang salehah atau saleh ini efeknya ke depan atau hasilnya ke depan bagaimana, lebih baik, lebih sukses, menyenangkan hati orang tua, akhirnya ke surga juga ya kan? Nah, terkadang, Habib, kita pernah mendengar orang tua yang memang berusaha untuk tidak pilih kasih, tapi anaknya salah paham. Kadang merasa ayahnya lebih sayang kepada kakaknya, merasa mamanya lebih sayang kepada adiknya. Ini gimana cara orang tua untuk bisa seperti kita ini ya, Bi? ya kita beri pengertian lah dengan apa namanya, sebenarnya kita tidak mau sayang semua anak ya, sayang, cuma kadangkala adik atau kakak belum ini ya, belum belum bisa Belum waktunya. belum belum maksudnya belum sampai untuk berpikir ke situ bagaimana kasih sayang seorang tua sebenarnya. Iya, Tidak membeda-bedakan, sebenarnya kami orang tua ini tidak membeda-bedakan di antara anak untuk kebaikan kalian. betul. Begitu ya. Yang paling penting ini orang tuanya dulu yang punya Iya. pemahaman, tidak boleh membeda-bedakan antara Iya, anak. selanjutnya ada juga begini, tafdili ba'dil abna ala akharina wa ihmalul hukukihim, yaitu melebihkan beberapa anak daripada yang lain, mengabaikan hak mereka, itu seperti tadi hampir sama ya. Setelah Ya, itu taksis, irat atau mali ya, li ba'dil abna'i duna wajhi haqi, yaitu memberikan warisan atau harta hanya kepada sebagian anak tanpa alasan apapun. Memberi harta melebihkan, maksudnya melebihkan seorang anak tanpa alasan, memberikan kepada seorang anak. Misalnya ada harta, ada uang, tanpa alasan kita berikan kepada anak, itu termasuk tidak adil juga kan? Nggak ada alasan kecuali dia saleh ya kan? Itu sebagai bonus kesalehan dia kan, bukan membedakan sebenarnya. Ya, oh begitu. berbuat baik, orang berbuat baik akan mendapat bonus ya, seperti orang jahat di penjara dia kan, orang begitu. Ya, Bukan inilah mungkin yang sering salah dipahami oleh anak. itu. Ketika kita berikan bonus, ini yang disalahpahami. Oh, kok ayah pilih kasih, gitu. Kok ayah membeda-bedakan. Berarti itu yang pertama, apa, adamul adli bainal abna, tidak adil terhadap tiada adil terhadap anak-anak, itu nggak boleh. Itu salah satu tanda orang tua durhaka. Kepada anak. Yang kedua yaitu kaswatu wa izau mustamiru lil abna, yaitu kasar dan sering menyakiti anak. Kita sering kasar, menyakiti anak, hati anak ini akan terbekas dalam jiwa anak. Ada seorang teman saya, dari kecil dia sering dimarahi ya, sehingga sekarang udah kawin pun dia begini, dia bilang sama kami ya, dia bilang saya udah bosan dengan kemarahan-kemarahan ini. Adanya saya nggak ingin orang-orang marah, dari kecil saya dimarahi sampai besar ini. Begitu, karena mungkin orang tuanya, kita maklum orang tua kita kan tidak semua berpendidikan ya. Tidak semua berpendidikan. Jadi kasar itu menurut orang tua kita baik itu ya. Ya. Padahal membuat luka hati kita ya kan. Tapi kita harus memaklumi, jangan pula kita durhaka pada orang tua. Walaupun ada orang tua durhaka, tapi kita tetap taat kepada orang tua tersebut. Jangan jangan sampai kita berarti ada orang tua durhaka, aku harus durhaka juga kepada orang tua. Itu nggak boleh juga begitu. Itu Tetap kita harus berbakti. tetap, jangankan orang tua yang Islam, orang tua yang maaf kita bilang non Islam juga harus kita berbakti juga. Itu bagaimana Islam mengajari ya. Setelah itu bagaimana kita wujudkan, jangan kasar atau jangan sering kasar kepada anak.
Yaitu kita kan tanda-tanda orang tua durhaka ini yaitu kasar dan sering menyakiti anak. Yaitu salah satu diwujudkan dengan ini istiqdamu anfi jasadi duna mubarriri masyru'i, yaitu menggunakan kekerasan fisik tanpa alasan yang benar. Itu nggak boleh juga, menggunakan kekerasan fisik tanpa alasan. Kita udah pukul anak. Sebenarnya dalam Islam ini yang dikatakan memukul itu kan, ada orang bertanya, Anda disuruh pukul itu kalau dia nggak salah umur 7 tahun atau 10 tahun 10 tahun. nggak harus dipukul. Dalam Islam itu pukulan itu jangan melukai, pukulan itu jangan jangan menyakiti fisik anak, atau seperti dibilang dalam Islam ini boleh memukul istri. Itu pukulan yang dimaksud di situ, ya kan? Pukulan yang tidak melukai. Paling kurang itu dikasih contoh dalam kitab-kitab, memukul itu dengan mandil. Mandil itu artinya sapu tangan. Nggak boleh kita pukul, ambil kayu pukul anak itu. Bukan dengan tangan, Nabi, ya? Bukan, nggak boleh. Dengan sapu tangan. Masya Allah. Dengan sapu tangan. Ini itu. sahabat hikmah, dengan sapu tangan kita memukul istri, bukan dengan tangan. Ya, kalau dengan tangan itu kekerasan fisik juga. Itu paling kurang itu. Misalnya itu kalaupun memukul dengan sapu tangan itu ada bermanfaat. Tapi kalau membuat anak makin merajalela itu nggak boleh juga memukul. Ya. Begitu dalam Islam. Harus Begitu. kita lihat dulu karakter anak. Karakter anak. Pokoknya nggak ada istilah dalam Islam ini pukul pakai kayu besar, pakai kayu balok, itu nggak ada itu. Melukai itu ya. Itu divisi ya. Ada juga yaitu kasratus sab wa ihana. Maksudnya begini, sering memaki, menghina, watak lili min sya'nil abna, yaitu sering merendahkan anak. Itu nggak boleh juga. Sering memaki, entah apa kita bilang untuk anak itu, karena itu cuma seorang tua. Memang kita kadang nggak sadari itu. Kenapa kita kadang-kadang orang tua kita itulah, saya bilang tadi, tergantung bagaimana pendidikan orang tua di atas, itulah sampai generasi kita jangan kita teruskan, kita hentikan itu. Karena orang tua kita kan, kita pendidikan ini kan dari orang, walaupun kita udah pendidikan kita udah tinggi ya kan, tapi kadang-kadang dalam mendidik anak ini terbawa dari orang tua kita. Itu mencaci maki, mengatakan keluar kata-kata kotor untuk anak, itu kan salah satu yang membuat durhaka juga kan. Setelah itu fathu asrari abnai wa ifsya'u uyubihim amamil akharina, yaitu membuka rahasia anak dan menyebarkan aib anak di hadapan orang lain. Ini kita buka aib anak, kita nasihat, malah kita nasihati di depan orang lain nggak bisa, nggak boleh juga. Anak itu kita panggil sendiri, atau bukan hanya anak, sebenarnya semua orang. Ya, bil hikmah. Kalau kita nasihati jangan di depan-depan orang. Kalau depan orang marah dia itu. Kita panggil, kita dengan baik kita nasihati. Anak juga begitu, jangan sampai di depan orang ada, kita tengok kan, ada ini pengalaman ya kan, ada orang tua santri kan langsung marah, mamanya atau orang tua bapaknya marah di depan kita, itu kan bagaimana itu anaknya kan merasa tertekan. Itulah yang saya bilang luka batin itu. Luka batin nanti dia untuk anaknya begitu juga. Ya. Karena ada bagaimana kita berbuat kepada anak nanti akan berbuat pada kita begitu. Orang tua bagaimana kita berbuat kepada anak kita akan begitu juga nanti. Akan terulang itu. Begitu. Jadi jangan sampai kita membuka rahasia-rahasia anak di depan orang, atau kita sebarkan rahasia anak. Malah kita juga jangan, ada orang nggak tahu ini, kita sembarangan masuk kamar anak, nggak boleh juga. Seperti dilarang juga anak masuk ke kamar orang tua. Kita nggak boleh sembarangan kalau nggak ada itu. Ya kan, kita periksa, apalagi anak-anak yang sudah balik ya. Begitu. Ada juga adab kita kepada anak ini. Begitu. Ada itu. Ada poin-poin lain, maksudnya yang durhaka ini, ada sampai di situ ada pertanyaannya tuh. Iya, Bi. Ini menarik memang, karena kadang ketika orang tua marah, Bi, kan di luar kontrol nih. Di luar kontrol. Apa saja dikeluarkan, termasuk ya, aib anak tadi, kejelekan anak, mungkin dari kekecewaannya yang memuncak, sehingga disampaikan di depan-depan orang. Ini tidak boleh sebenarnya. Iya, tidak boleh tuh, nggak boleh. Karena anak ini kan manusia juga dia. Punya perasaan, punya cinta. Itulah kita kalau mendidik ini dengan cinta,
dengan cinta. Kalau cinta ini kan memang kita bilang susah kan, karena kita udah saya bilang tadi terbawa-bawa dari nenek kita, dari ayah kita, nggak bisa, batin ini nggak bisa mengontrol lah, lagi marah, padahal tensinya tinggi ya. Iya. Kita ya banyak berzikir lah, banyak kita terutama kita tenangkan jiwa kita, kita apa namanya, kita kendalikan marah kita. Apalagi orang tua ini kalau kita marah kan seolah-olah kita berkuasa kepada anak, padahal yang berkuasa kepada kita yaitu Allah. Kita menyiksa anak, yang lebih pantas menyiksa yaitu Allah, bukan kita. Betul, betul. Begitu ya. Ada lagi ciri-ciri durhaka yang ketiga, yaitu taksiru fi tarbiyati wa taujihi salimi, yaitu maksudnya tidak memberi pendidikan dan bimbingan yang baik kepada anak. Itu dengan cara adamul ihtimam bi ta'limil abna wa tammiyatil qudratihi, tidak peduli dengan pendidikan anak dan perkembangan anak. Kita kadang-kadang lalai di luar rumah. Bagaimana anak kadang-kadang Sibuk. nggak sempat kita kasih reward untuk anak, atau pujian aja nggak pernah kita puji anak. Padahal kan penting kita memuji anak itu. Kalau anak itu memang melakukan kebaikan, ya kita puji. Jangan kita ini yang bisa kita ini kita Marah aja ya. marah aja. Bilang parah-parah aja. Itulah kita nih, kita maksudnya kita perhatikan, perlu perhatian anak-anak kita. Inilah yang membuat banyak anak durhaka kadang-kadang. Dipikirnya kadang-kadang mereka ada pesimis kepada Islam ini. Ada anak kami sendiri ya. Dia bertanya bagaimana, apa nggak ada bakti ada orang tua durhaka Pada itu. anak. Ah, Orang tua apa nggak ada durhaka, nggak ada adab seperti anak-anak ini. Anak kan ada juga berbakti kepada pada orang orang tua. tua. Apakah dalam Islam ini orang tua nggak ada kebaktian, maksudnya kebaikannya pada anak? Padahal banyak. Dari Sayyidina Umar tadi bilang kan, lebih duluan Iya. kamu durhaka sebenarnya daripada anak durhaka kepada orang tua. Itulah kita sadari Iya. gitu. Dan ini banyak dibahas tentunya dalam kitab-kitab tarbiyatul aulad itu kan. Selanjutnya wujud daripada apa namanya, tidak memberi pendidikan dan bimbingan yang baik, yaitu ihmalu ta'limihim qimah diniyah wal akhlakiyah. Ini ya, mengabaikan dan pengajaran nilai-nilai agama dan moral kepada anak. Kita abaikan, tidak kita ajarkan anak-anak ini nilai-nilai agama. Malah kalau kita, maaf kita bilang ya, banyak orang tua kalau anaknya tidur subuh itu, tidur waktu subuh dibangunkan bukan untuk salat, untuk sekolah. Bangun-bangun untuk sekolah. Nggak pernah. Bukan bangun-bangun untuk salat. Padahal yang wajib sholatnya. Iya. Bukan. Bukan, maksudnya kan sebenarnya begitu ya. Kita bangunkan untuk salat. Ya, itu kan mengajarkan nilai-nilai baik dalam agama ya. Agama. Kita kan bangun-bangun untuk sekolah, bukan nggak perlu, sekolah perlu juga ya kan. Tapi setelah salat kita hubungan horizontal ya. Setelah itu baru vertikal ya. Jadi begitu. Setelah itu ada perwujudan orang yang durhaka pada orang tua, yaitu ada muntakim nashi wal irsyad inda wuqu'ihi fil aqta, yaitu tidak memberikan nasihat dan bimbingan ketika anak berbuat salah. Itu kita tidak kita bimbing ya. Dibiarkan begitu Malah saja. kita biarkan, kita marah ya. Nggak kita kasih bimbingan ini lewat contoh bisa juga. Sebenarnya ada seorang ulama berkata itu untuk mendidik anak itu atau untuk mendidik murid kita itu kita menjadi kutwah itu lebih utama, ikutan. Contohkan diri kita baik, itu anak atau murid kita akan baik itu. Kalau kita Iya. nggak baik, bagaimana kita bilang-bilang capek kita berbicara tentang pendidikan anak ya, Mm-mm. tapi nggak terwujud karena orang tua sendiri nggak baik itu. Iya. Kita harus jadi teladan lebih ya. Teladan, Tidak kedua, hanya memberi teladan, tapi menjadi teladan. menjadi teladan untuk anak-anak kita begitu. Iya, Masya Allah. Selanjutnya durhaka kepada orang tua anak orang tua kepada anak ini ada, yaitu istiqlalul abna li tahqiqi masalihil syakhsiyah, yaitu memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi. Itu nggak boleh juga kita memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi kita, yaitu memaksa anak untuk bekerja demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan anak. Itu nggak boleh juga. Kita paksakan anak sebagai budak dia untuk bekerja. Pada kita kecil-kecil udah kita suruh ini ya. Iya. Itu membahayakan juga, atau menjadikan anak sebagai alat mencapai ambisi kita. Ya, itu nggak boleh juga ya. Itu termasuk orang-orang tua durhaka juga itu.
atau memaksa anak menikah dengan orang yang tidak dicintai, itu nggak boleh juga. Masa kita paksa dengan orang nggak dicintainya, itu bahaya juga. Iya, iya. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak ini ya, orang yang dia Jadi orang cintai. tua sekedar mengusulkan. Karena kan kadang Mengusulkan. orang tua punya pandangan ini yang terbaik untuk Itu boleh, anaknya. itu bagus. Tidak Memang boleh memaksa ya. itu kan seperti kita bilang tadi ya. Begitu. Setelah itu ada juga terwujud daripada kedurhakaan seorang tua, ciri-cirinya yang kelima, ihmalul ihtiyajati abna'i asasiyah, yaitu mengabaikan kebutuhan anak, kebutuhan dasar anak, mengabaikan kebutuhan anak. Tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makan, pakaian misalnya, tempat tinggal yang layak, itu tidak kita penuhi waktu anak belum balik ya. Begitu. Ada juga mengabaikan kesehatan fisik, kesehatan mental anak, itu termasuk atau tidak peduli dengan perasaan anak, kurang menunjukkan cinta atau kasih sayang kepada anak, itu termasuk orang tua durhaka Yang juga. durhaka. Masya Allah. Dan Wah, juga ciri yang keenam, orang tua durhaka ini itu banyak Abi ya. ada beberapa, pokoknya kita sampaikan secara ringkas saja ya, yaitu rafdul iqtirafil bil akhta, yaitu tidak mau mengakui kesalahan. Kita orang tua orang tua tidak mau mengakui Keras kesalahan kita, kepala. nggak mau mengakui kesalahan kita. Kalau ada salah nggak mau, selalu merasa benar, tidak mau meminta maaf meskipun telah berbuat salah, itu nggak boleh juga. Kita harus berani minta maaf. Eh, saya pribadi sering mengajarkan untuk minta maaf itu, berterima kasih, meminta maaf walaupun ya itu harus sering berterima kasih, berminta maaf. Kadang-kadang kita harus minta maaf walaupun anak yang salah. Kita minta maaf. Kadang-kadang begitu untuk mendidik ya kan. Setelah itu maksudnya apa namanya, tidak mau mengakui kesalahan ya, selalu merasa benar kita, atau memaksa anak untuk patuh sepenuhnya tanpa mempertimbangkan perasaan, itu nggak boleh juga. Tanpa mempertimbangkan keperasaan, kalau patuh yang diridhai Allah nggak apa-apa ya kan. Tapi harus kita pertimbangkan juga perasaan anak ini. Nah itu yang ketujuh, yaitu tasji'u abna'i alal ma'siyatillah, menyuruh anak durhaka kepada Allah, ini nggak boleh juga. Ini bahaya sekali ya, ini benar-benar durhaka orang tua begitu ya, yaitu memerintah anak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, itu kan, itu termasuk ini ya kan. Jelas durhaka. Termasuk mengajarkan anak kebiasaan buruk seperti berbohong, menipu, melakukan yang diharamkan, itu termasuk orang-orang tua yang durhaka. Itulah secara ringkas 7 hal yang membuat orang tua dicap durhaka gitu. Masya Gitu. Allah. Ada 7 Abi ya. Ya. Luar biasa. Sahabat hikmah, ya, kita sudah mendengar dari Abi barusan bahwa tidak hanya anak yang durhaka kepada orang tua, tapi juga orang tua sangat berpotensi durhaka kepada anak-anaknya. Ada apa? Bagaimana? Nah, sering kita dengar Abi, karena kita di Aceh, agama kan sangat kuat kita pegang teguh. Iya. Maka orang tua, kakek, nenek itu sangat keras dalam mendidik anaknya terkait dengan agama. Iya. Nah, bahkan ya memang bukan hanya dengan sapu tangan Abi kalau nggak sholat itu. Iya. Dengan kayu, dengan apa yang nampak itu kan. Nah, ini bagaimana dalam pandangan Abi? Karena saya melihat satu sini ada baiknya. Banyak tokoh-tokoh yang lahir dari orang tua yang keras dalam mendidik anak. Itu sebenarnya begini, Nabi ada bilang memang dalam hadis Nabi itu bahwa cambuk itu harus ada tergantung di rumah itu, sebagai nampak aja, jangan kita pukul juga. Awi ya, ya. Awi rotan itu harus ada juga di rumah kita itu. Tapi yang menyuruh pukul, sebenarnya pukul itu nggak ada dalam Islam. Kita pelajari manapun kitab, suruh mukul, kecuali dalam perang. Itu beda dalam perang. Tapi memukul murid habis-habisan itu kalau nggak ada bermanfaat, itu nggak boleh dipukul. Istri begitu juga nggak boleh dipukul itu kan. Itulah saya baca kitab-kitab yang boleh memukul itu seperti saya bilang tadi, paling kurang dengan sapu tangan. Begitu, berarti kalau kan paling kurang itu. Jangan kita pukul, kita tampar, kita ini nggak boleh itu. Dengan awi ya? Awi nggak boleh juga itu, nggak boleh juga itu. Dan kalau kita berbicara pendidikan Islam ya, cuman memang ada juga manfaat, mungkin ada pendapat kita nggak tahu ya. Tapi menurut kita tahu begitu,
Mungkin kalau memang banyak orang-orang tua dulu mendidik anaknya keras berhasil ya. Ya, Berhasil dengan tertekan mungkin atau ya, tapi ada memang ada manfaatnya, mungkin ada pendapat-pendapat yang tidak kita tahu ya. ya. Begitu. Ya, emang kita dengar sendiri ya, Bis. Orang-orang Ya. tua kita dulu ini kan semi Benar. militer, Bis. Kalau militer memang kita paham bagaimana pendidikannya, ya kan. Untuk perang. Nah, tapi ini memang semi militer, Bis, dalam mendidik agama kepada anak-anak. Ya memang begitu. Itulah pukulan ini kurang memberi manfaat sebenarnya. Banyak kita mendidik, udah pernah kita mendidik secara memukul itu nggak ada, kurang manfaat. Baik, ini secara garis besar Eh, kita mendidik memang dengan kasih sayang, Bis, Kasih ya. dengan Kalaupun cinta, ada dengan cinta. awi rotan itu hanya Kita untuk menakut-nakuti anak, iya, bukan untuk kita pukul dengan rotan tadi ya. iya, iya, begitu. Yang lain Ada juga yang sering kita lihat Abi, anak-anak yatim Abi, eh, yang kadang tidak ada lagi orang tuanya Abi kan, yatim, bahkan ada yatim piatu yang kita lihat sebagian mereka memang nakal Abi. eh, Siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik mereka Abi? Karena mereka bahkan tidak punya orang tua lagi yang mendidik, bagus. yang kasih sayang pada mereka. Ya, itu wali-walinya kan. Kalau nggak ada wali, misalnya orang tua itu nggak ada, itu lah pemerintahan ya. Maksudnya pemerintahan setempat, kepala desa, kalau kita bupati itu terus ke atas itu, tanggung jawab pemerintah itu anak-anak begitu. Bukan tanggung jawab kita semua ya, begitu. Yang terutama wali-walinya yang masih Iya, ada begitu. Itu anak-anak yatim nih. Nah, sekarang kan ada Baitul Mal, pokoknya harus ada perhatian untuk anak-anak yatim ya. iya, Ada lembaganya. Di negara kan ada lembaganya untuk ini ya, untuk anak-anak yang terlantar ya. Begitu, iya, anak-anak yatim. dinas sosial Abi, ya. Dinas sosial itu perwujudan daripada pemerintah untuk memperhatikan anak-anak yang ini Terlantar. terlantar ya. Tapi sahabat hikmah, Dikasihkan nanti kan dengan perhatian dinas sosial ini bisa diarahkan ke pesantren, mendapat pendidikan ya, begitu. namun sahabat hikmah yang perlu kita garis bawahi di sini, wali tidak boleh membiarkan Eh, anak-anak yatim terlantar begitu saja. Iya. Karena kadang dia masih punya paman, Nabi, Iya, kan? Masih punya tanggung jawab itu. bundanya, makciknya. Ya, itu Nah, tanggung ini jawab mereka semua. sekarang kan mereka nggak punya tanggung jawab, padahal mereka lah tanggung jawab utama terhadap anak tadi ya. Ya, dosa kita itu, karena ya tanggung jawab kita itu kan. Seperti Betul, anak betul. kita juga kan. Iya. Anak keponakan kita. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya kan yang Pamannya. pamannya kan. Pertama kakeknya, ya. Ya, nggak Kakeknya ada. wafat, pamannya. Ya, itulah Masya harus Allah. kita jaga begitu, kita contoh Nabi ya. Seperti Iya. atau kakek-kakek Nabi ya. Pokoknya anak yatim ini kan paling paling disayangi oleh Rasulullah, karena Rasulullah sendiri kan anak yatim ya. Begitu paling disayang oleh Rasulullah. Perlu perhatian utama anak yatim ini ya. Karena kalau mereka tidak terdidik, nanti mereka akan jadi nakal di jalanan, ada. Karena nggak ada perhatian, nggak ada yang mencintai dia kan. Ya, begitu Nukrama. Masya Allah. Luar biasa ya, luasnya cara Islam dalam mendidik anak, sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penerus perjuangan Islam ke depan. Itulah begitu urgensinya kita berbicara tentang apa? Tentang durhaka. Pendidikan. Orang tua durhaka Orang ini. durhaka. Itulah yang harus menjadi perhatian kita. Bukan maksud kita apa namanya meringankan beban anak atau meringankan beban anak jangan berbakti pada orang tua, bukan. Maksud kita memberi pandangan bahwa bukan anak saja yang harus berbuat baik kepada orang tua, tapi orang tua juga Punya kewajiban yang sama. punya kewajiban yang berbuat sama baik kepada kepada anak gitu. Masya Allah. Baik Saya Abi. kira itu. Di sini kita lihat Abi, bahwa orang tua juga punya kewajiban yang sama. Pertanyaan ini sebatas mana? Apakah hanya ketika sampai dia balik, atau sampai dia sudah menikah, atau Ya, sampai mana? bagus sekali itu pertanyaannya. Jadi kewajibannya kalau anak laki-laki itu sampai balik, kalau anak perempuan sampai menikah dia kan. Kalau anak laki-laki sampai balik gitu. Sampai balik itu Kita nggak maksimal 15 tahun Nabi ya. ya begitu. Kalau anak perempuan dia sampai menikah. Kita kewajibannya ya. Ya, walaupun demikian itu kewajiban dasar Nabi ya. Kewajiban Kalau dasar. misalnya kita Cuma, kalau kita
mendidik lagi, misalnya kita kasih dia pesantren, berarti udah balik dia. Iya. Kayak di pesantren kita itu berarti kita amal yang paling baik itu, sangat baik untuk menambah amal itu, nilai plus bagi kita orang tua itu. Padahal bukan kewajiban lagi ya, tapi Iya. kita kasih pendidikan pesantren, kuliah lagi kan, atau macam-macam pendidikan-pendidikan yang baik untuk mengarahkan anak lebih positif ya. Betul, betul. Begitu. Karena orang tua pasti ingin anaknya itu lebih Ya, sukses, lebih baik dari dirinya, itu pasti ya, oh, Bi. pasti, walaupun orang tua ini yang jangan begini ya, mengharap balasan dengan kebaikan itu jangan kita harap itu. Kita mengharap kepada Allah aja. Iya. Kalau kita harap balasan dengan kita didik anak, nanti anak kita akan baik kepada kita, itu nanti kita jadi putus asa nanti ya. Kita berharap pada Allah nanti ya. Kita yang penting mendidik anak yang baik. Tentang dia berbuat baik kepada kita, yaitu kita serahkan kepada Allah. Ya Iya, kan? iya. Yang penting kita mendidik dia karena Allah. Waktu dia durhaka kepada kita nggak kecewa ya kan? Nggak kecewa dia durhaka, ini udah kita didik dengan baik, pendidikan yang baik, kita kasih ngaji sampai 10 tahun sampai jadi ustaz ya, ya. Iya, iya. Kita kuliahkan dia, tapi durhaka juga. Itu Iya. kita jangan inilah, karena dasar kita bukan karena Allah mendidiknya. Kita berbuat baik karena Allah, kita akan lega itu sebenarnya. Betul, betul. Bukan karena ya, ingin pamrih, ingin dibalas, tidak, Abi, ya. Nggak perlu itu. Ingin agar anak nanti merawat kita, bukan Iya. itu, Abi. Tapi Kalau semata-mata karena kewajiban kita terhadap perintah Allah tadi. perintah laku amfusakum Waalaikum. nara. Luar biasa, Abi. Ini termasuk parenting Islami, sahabat hikmah. Bagaimana orang tua tidak sampai durhaka kepada anaknya. Nah, satu lagi, Abi, yang jadi pertanyaan. Ya. Ketika orang tua ingin memaksakan kehendaknya kepada anak. Karena wajar ketika seorang tentara ingin anaknya jadi tentara. Seorang pejabat, anaknya ingin jadi pejabat. Ulama. Seorang ustadz, ingin anaknya juga jadi ustadz. Ini kan sebagian terkesan seperti memaksa. Harusnya kan anak bebas memilih dia mau Iya, jadi iya, apa. iya. Ini bagaimana dalam pandangan Abi? Apakah termasuk maksa yang tidak dibolehkan atau gimana? Sebenarnya itu kalau memang kalau menurut pribadi ya, Iya. nggak boleh juga begitu sebenarnya. Nggak boleh Tidak juga boleh memaksa anak. nggak boleh juga memaksa begitu. Memang kalau kita tengok hobi dia tentara atau dia ustaz, ya kita arahkan aja. Yang penting ilmu-ilmu wajib jangan lupa kita ajarkan ya. Fardu Fardu'in ya, fardu'in dia kita ajarkan. Itu yang penting. Itu boleh kita paksa kalau fardu'in. Ya, karena kewajiban. Kewajiban karena individu kerjaan untuk dia itu malah berdosa kita. Orang tua nggak memaksa tentang fardu'in ya. Tentang Iya. fardu kifayah itu pilihan dia. Terserah dia ya. Kalau kita arahkan aja, kalau misalnya kalau memang dia ada bakatnya untuk menjadi ustadz seperti orang tuanya, bakatnya untuk menjadi guru seperti orang tua, itu boleh, nggak apa. Yang tidak boleh memaksa. Memaksa kalau kita memang dia sukanya dia bagian ekonomi, kita paksakan dia pandai fisika, itu pening lah anak begitu. Betul, betul. Nggak bisa nanti waktu kerja pun nanti kerja yang membosankan bagi dia. Jadi tentara yang membosankan, pekerjaan yang membosankan karena dia nggak disukai. Sukses orang karena dia mengerjakan sesuatu yang disukai. Yang Banyak disukai, dengan kita passion, tengok ya. pejabat-pejabat kadang-kala sekarang ya, maaf kita bilang ya. Kadang bukan jurusannya dia bekerja. Inilah yang membuat rusak. Bukan jurusan. Iya. Yang mengatur kadang-kadang yang mengatur ekonomi bukan ahli ekonomi ya. Bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Tapi karena dekat dengan pejabat tertentu, Iya, ya, sehingga jadilah dia. Oh gitu. Baik, Abi, ini suatu inspirasi yang sangat luar biasa. Sebelum menutup mungkin ada kata-kata penutup dari Abi sebagai kesimpulan dari podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah, jadi sebagai penutupnya bahwa kita orang tua ini berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, yang menjalankan perintah Allah, yaitu seperti kata Allah tadi, jagalah keluarga kamu daripada api neraka ya. Maksudnya didiklah anak kamu, beri adab, beri pendidikan yang baik, dan tergantung itu semua pada kita sendiri orang tua, yaitu kita memberi contoh tauladan yang baik, pasti anak kita ke depan akan menjadi baik juga. Hingga terus menerus begitu sampai cucu-cucu kita akan menjadi baik akibat daripada contoh terbaik kita, begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita kelak bisa meniru jejak yang baik ini ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat nikmah,
Demikian podcast kita hari ini tentang orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kita berharap kita semua menjadi orang tua yang baik kepada anak, tidak sampai terjebak kepada orang tua yang durhaka tadi. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hikmah, seperti biasa, knowing is nothing but applying what you know is everything. Tahu tidak berarti apa-apa, tapi mengamalkan apa yang kita tahu itulah segalanya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan bagikan pohon yang tidak ada buahnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi beasiswa dan kuliah gratis di STAI Darul Hikmah. Telepon atau WhatsApp ke nomor yang tertera di sini.